Cerita berlanjut. Data kebar di dalam rumahnya dan mulai minum torpedo dan ale-ale lagi sambil mengingat ucapan Naku. Ternyata ucapan yang keluar dari hati nurani Naku membekas di hati Data. Tak lama kemudian Baji datang dan memberitahu Data bahwa Ana sangat berbahaya dan Ana kembali dengan rencana besar untuk menjebak Data. Baji juga berkata sudah mencoba mencari tahu keberadaan Ana tapi tidak ditemukannya. Duta menatap dengan marah dan menghancurkan gelasnya. Kenapa kerjamu tidak becus? Baji pun terkejut melihat Data marah. Duta kemudian terus menegur dan menyalahkan Baji dan meminta dia untuk menemukannya tidak mau tahu. Baji hanya diam mendengarkannya. Duta menambahkan bahwa dia hanya boleh kembali kepadanya setelah menemukan tempat persembunyian Ana. Duta lalu berjalan pergi dengan emosi. Baji pun merasa sedih dengan kekacauan semua ini. Sahib datang dan Baji memberitahukan padanya bahwa tidak ada lagi Data yang dulu. Semua sudah berubah. Paginya, Baji mendatangi pengawal dan menyuruh mereka menemukan Ana. Mereka memberitahu Baji bahwa bos Data pergi ke Hyderabad. Mereka juga mengatakan pada Baji bahwa Data memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Baji menyuruh mereka bersiap untuk perjalanan ke Hyderabad tapi mereka mengingatkan bahwa Duta melarang mengikuti. Baji bertanya apakah mereka tahu kemana tempat yang dikunjungi Data. Mereka mengetahui tapi bersikeras tidak memberitahu Baji karena Data melarang untuk tutup mulut. Baji sedih mendengarnya dan tidak bisa memaksa. Baji melihat ternyata Sahib memperhatikannya dengan diam-diam. Baji berusaha mengatakan sesuatu pada Sahib tapi lidahnya keluh. Sahib merasa sedih dan berkata bahwa Data sudah bersikap aneh dan sekarang pergi tanpa memberitahu siapapun. Baji mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa para pengawal pasti akan menjaga Data di Hyderabad. Di sisi lain Kala beristirahat di kamarnya, Kala berpikir bahwa karena Naku lah dirinya terpaksa menerima tembakan peluru untuk pertama kalinya dalam hidup. Sahib lalu mendatangi Kala dan memberitahu bahwa Data ke Hyderabad untuk mencari keberadaan Ana. Kala pun memberitahu Sahib bahwa semua itu karena Naku si Mehong. Baadi muncul dengan membawa teh dan mencuri dengar pembicaraan mereka dengan diam-diam kawas cak-cak. Kala pun memberi usulan bahwa hanya ada satu jalan dari permasalahan ini yakni melempar Naku keluar rumah sebelum Duta kembali. Kala membuat Sahib emosional. Sahib setuju dengan usul Kala dan berkata bahwa dirinya ingin putranya kembali dan akan melakukan apa saja untuk membawanya kembali. Baadi mendengarkan ini dan dia menjadi cemas. Baadi lalu berjalan menuju kuil di dalam rumah dan mengingat ejekan Lila mengenai warna kulit Naku. Baadi kemudian berdoa dan kembali teringat ucapan Naku, rencana Kala serta ucapan Sahib. Baadi pun menangis kembali. Baadi berkata bahwa akan membebaskan Naku dari bebannya dan tidak akan membiarkan kehidupan Naku hancur serta tidak ingin memisahkan Naku dengan suaminya. Baadi ke kamar Duta di mana Naku sedang membereskan kamar tidurnya. Baadi mulai membersihkan riasan hitam Naku tapi Naku menghentikannya dan bertanya, "Ada apa dengan ibu?" Baadi berkata ingin menunjukkan wajah asli Naku pada semua orang tapi Naku menolak dan berkata kalau mereka mengetahui wajah aslinya maka mereka akan semakin membuat hidupnya bagai di neraka. Naku berkata ingin memenangkan hati Duta dengan warnanya saat ini. Kala memegang amplop dan memberitahu adiknya bahwa amplop ini berisi tiket untuk Naku dan keluarganya karena dirinya ingin mereka meninggalkan rumah ini selamanya. Baadi menjelaskan pada Naku bahwa jika Duta mengetahui wajah aslinya maka Duta akan melupakan segalanya. Baadi kembali menghapus riasan wajah Naku tapi Naku menghentikannya dan berkata bahwa Duta lebih melihat hati seseorang daripada wajahnya. Tapi Baadi tetap bersikeras menghapus riasan Naku dan Naku berkata bahwa dirinya akan menunjukkan wajah aslinya setelah membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Iba-iba Kala dan adik-adiknya muncul, sebelum Naku sempat berbalik memandang mereka Naku lebih dulu memoleskan kembali warna hitam pada wajahnya. Kemudian Kala memberitahu Naku dan Baadi untuk berkemas-berkemas dan meninggalkan rumahnya. Sudarsono tengah berbicara dengan serius di telepon di mana Kishore juga sedang melakukan pemujaan di dekat kuil. Setji muncul dengan bermain bola dan menabrak Sudarsono hingga membuat ponselnya terjatuh. Sudarsono pun menamparkan Setji 2 kali tapi Kishore kemudian menyelamatkan Setji. Sudarsono bertanya pada Kishore, mengapa dia membela para seorang pelayan. Kishore pun menjawab bahwa mereka juga manusia sama sepertinya. Beberapa saat kemudian seluruh keluarga berkumpul. Kala menarik Naku dengan tangannya dan mendorongnya hingga Naku terjatuh ke lantai. Kala menyuruh Naku dan keluarganya pergi. Kemudian Kala menyuruh para pengawal melempar mereka semua keluar.
Para pengawal berjalan menuju Naku tapi Naku menghentikannya dan berkata bahwa dirinya adalah istri duta dan tidak ada seorang pun yang bisa melemparnya keluar dari rumah ini. Naku menambahkan bahwa hanya duta yang berhak mengusirnya. Kala mengambil senjata pengawal dan menodongkannya pada Naku. Naku tidak takut lantas Kishore menghentikan Kala dan memberitahu bahwa duta sudah berpesan untuk membiarkan Naku tinggal di sini. Akhirnya apa boleh buat Kala pun menyerah dengan idenya. Baji muncul dan membuat semuanya menjadi tegang. Sahib bertanya apa yang terjadi. Baji menjawab bahwa helikopter yang membawa duta terjatuh di hutan saat dia menuju Hyderabad. Semua orang terkejut mendengar ucapan Baji. Kala bertanya pada Baji omong kosong apa yang sedang dikatakannya. Baji menegaskan bahwa ini bukan omong kosong tapi ini adalah kenyataan. Semua orang menangis dan Naku bertanya mengapa mereka semuanya menangis. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.